Gagah, tangguh, dan banyak fiturnya. Rasanya itu kata-kata yang tepat buat menggambarkan mobil yang akan kita bahas kali ini. Yes, kali ini kita akan menguji pickup double cabin yang katanya paling worth it dan paling menarik di kelasnya. Bener apa enggak? Yuk kita cari tahu lebih banyak soal mobil ini. Ini dia Mitsubishi Triton Ultimate. Nah, sambil kita menuju tempat off-roadnya, gue akan ceritain dulu gimana sih impresi berkendaranya. Pertama dari segi impresi berkendara di jalan rayanya, teman-teman. Kalian harus tahu kalau Mitsubishi Triton ini, atau Triton ini gampangnya, ini adalah mobil yang pakai mesin yang sama dengan Mitsubishi Pajero Sport. Yaitu mesin diesel 4N15 kodenya. Mesin diesel itu mesin diesel yang cukup canggih, common rail teman-teman, yang kapasitasnya 2442 cc. Dan sekertas tenaganya, figur tenaganya dan torsinya sama persis dengan Pajero Sport, yaitu di 181 PS dan juga torsinya 430 Nm. Dan dapatnya pun ditarikan yang sama, menengah ke atas. Jadi tuningannya mungkin mirip-mirip. Bedanya dengan Pajero Sport, di Triton ini dia pakai transmisi yang 6 speed otomatis. Jadi kalau di Pajero itu 8 speed, kalau di sini 6 speed. Dan juga bedanya di Triton ini dia lebih advance untuk mode 4-wheel drive-nya. Tapi nanti untuk off-road-nya gue akan ceritain setelah ini. Nah, karakter tenaganya pun identik dengan Pajero Sport, teman-teman. Mesinnya ini baru terasa nonjok, tenaga dan torsi buasnya itu ditarikan menengah ke atas. Jadi kalau kita mungkin dari start, rasanya ya agak biasa-biasa aja, linear, smooth, teman-teman. Tapi setelah kita melaju ditarikan menengah ke atas, nafasnya terasa panjang dan tenaganya pun terasa mengisi terus. Nah, sedang untuk handling ya, ini kita cobain muter balik. Mobil ini pun rasanya nggak menakutkan dipakai di perkotaan, karena dia punya turning radius atau radius putar yang cukup fleksibel, cukup luas. Walaupun dimensinya sebesar ini, jadi ngebuat mobil ini rasanya tetap nyaman, tetap asyik dipakai di perkotaan. Handling yang baik itu juga ditunjang dengan posisi berkendara yang ergonomis, posisinya cukup tinggi dan gampang untuk diatur-atur karena semuanya udah elektrik dari sebelah kanan sini. Terus juga visibilitasnya sangat baik, teman-teman. Nah, untuk handlingnya, mobil ini punya setir yang rasanya cukup direct walaupun setirnya berat ya. Khasnya power steering hydraulic yang setirnya cukup bikin tangan berotot, tapi rasanya fine. Mobil terasa antep, terasa firm di jalan. Dan itu adalah suatu hal yang baik mengingat mobil ini mobil yang badannya besar. Jadi pengendalian yang firm itu membuat kita makin percaya diri. Terus mobil ini juga menariknya punya suspensi yang karakternya cukup oke dipakai di perkotaan. Contohnya nih kita sekarang melaju di jalan yang agak melengkung, agak miring. Dan rasanya body rollnya nggak terlalu bikin kita takut. Jadi suspensinya rasanya udah diracik sedemikian rupa oleh Mitsubishi sehingga membuat pengendaliannya dan karakter berkendaranya jadi semakin baik lagi. Tapi khasnya suspensi per daun, teman-teman, masih ada gejala goyang-goyangnya, geol-geolnya, apalagi kalau kita manuver patah gitu ya. Memang agak sulit dikendalikan karena bodinya yang besar dan juga dimensi yang tinggi. Tapi ya itu adalah konsekuensi dari per daun ini. Konsekuensinya kayak gitu ya. Mungkin pengendaliannya nggak setajam mobil-mobil yang pakai per keong gitu ya. Kalau ini dibuat sedemikian rupa supaya pengendaliannya tetap baik, tapi belakang di kargo sana bisa ngebawa bobot yang besar sekali. Lalu, yang bikin mobil ini rasanya jadi mobil yang asyik buat dipakai harian, dipakai di perkotaan adalah fiturnya yang lengkap banget. Selain fitur keselamatannya kayak ABS, EBD brake assist, airbags di depan ada, di belakang pun ada, di sisi sebelah kiri kanan penumpang gitu ya. Mobil ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur yang canggih supaya buat mobil ini anti tabrak depan, tabrak belakang, ataupun tabrak dari blind spot. Karena ada beberapa radar yang disematkan Mitsubishi ke mobil ini, ngebuat kita jadi kian praktis berkendara di jalan yang padat, teman-teman. Apalagi ada kamera mundur juga ngebantu kita supaya kalau kita parkir, mungkin di minimarket gitu ya, atau di jalan yang lagi-lagi parkiran yang kecil,
rasanya nggak bikin kita takut karena bodinya yang besar ini. Jadi untuk dipakai harian, rasanya mobil ini sangat-sangat baik dan nggak kerasa seperti mobil komersil. Nah, tapi kalau dipakai sehari-hari atau dipakai road trip keluar kota, mobil ini tuh ada kekurangannya, yaitu posisi duduk penumpangnya. Di belakang sini posisinya lumayan tegak teman-teman. Joknya fix juga, nggak bisa diapa-apain, maju mundur nggak bisa. Dan joknya ini lumayan tipis nih, jadi lumayan agak kurang nyaman sebenarnya. Walaupun di belakang sini ada armrestnya sih, jadi kalau untuk kenyamanan ya mungkin lumayan ketambah lah ya, lumayan bertambah dikit. Untuk posisi kakinya bisa masuk ke bawah, lumayan. Dan juga di sini legroomnya lumayan luas. Headroomnya ya pas-pasan lah ya. Tapi menariknya, nah di belakang sini ada ruang tambahan untuk nyimpen barang. Payung dan segala macam bisa taruh sini. Nah, Mitsubishi Triton ini sebenarnya bukan barang baru teman-teman. Ini aja mobilitas kita mobil yang tahun 2020. Tapi secara tampilan mobil ini masih gagah, masih layak buat dipakai dan ini modelnya cukup timeless. Ngelihatnya agak sayang ya kalau dipakai buat main ke tanah gini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu desainnya. Dari depan kelihatan fasianya segar banget, modern teman-teman, dan ini mengikuti gaya khasnya Mitsubishi kekinian, Dynamic Shield. Mirip dengan Expander dengan Pajero Sport. Kalau dari depan, kalau kalian lihat di secara frontal, rasanya agak mirip dengan Pajero Sport yang versi sebelum sekarang. Sementara dari samping, kelihatan ya, Triton ini masih membawa aura khas Strada yang zaman dulu. Bentuk kabinnya itu nggak ngotak, tapi agak bentuknya kayak daun gitu. Bentuknya agak miring atau agak oval di sebelah belakang sana. Terus untuk kaki-kakinya kita bisa lihat di sini kalau dia pakai pelek yang ring 18 dengan balutan ban ukuran 265 profil 60. Mirip speknya dengan Pajero Sport punya. Secara umum teman-teman, dari samping mobil ini itu dimensinya sekitar 5,3 meter. Sementara untuk lebarnya persis sama dengan Pajero Sport, yaitu 1,8 meteran dan tingginya nggak nyampe 1,8 meter. Jadi pastikan kalau kalian pengen beli mobil ini, pastikan garasi kalian cukup ya. Sementara dari belakang, wow, desainnya rasanya segar banget teman-teman. Gak kayak mobil komersial. Ini lebih tepatnya kalaupun mobil komersial dipakai sama bosnya ya. Karena desain stop lampnya ini mirip dengan Pajero versi sebelumnya. Agak ada kayak orang nangis gitu lah siluetnya. Dari belakang juga banyak emblem-emblem yang nunjukin identitasnya ya. Terus dari belakang sini, baknya. Nah ini ada barang anak-anak videografer. Baknya ini punya panjang total 1,5 meter. Tapi kalau dibuka, lebih panjang lagi pastinya. Dan kalau kalian pengen bawa motor, rasanya bisa banget nih. Tinggal masukin ke sini. Well, secara umum, desain ini memang lagi-lagi yang tadi gue bilang ya, desainnya segar banget dan rasanya sayang buat dipakai untuk mobil komersil, untuk mobil yang main tanah capek-capekan gitu. Karena ini lebih pas buat mobil bosnya. Tapi nggak apa-apa, karena kita kali ini ngetes, kita akan coba off-road dengan Mitsubishi Triton ini. Let's go! Nah teman-teman, udah selesai kita off-roadnya, off-road ringan sebenarnya sih. Tadi sebenarnya gue pengen jelasin sambil kita nyetir ya, tapi ternyata agak nggak kondusif. Jadi gue jelasin di sini aja. Mobil ini memang dirancang untuk capable atau mampu sekali untuk melewati jalan yang nggak terduga, off-road lah gitu. Tadi kita tes, pakai banyak mode, macam-macam, dan mobil ini rasanya nggak mungkin nyangkut nih. Kecuali mungkin kalau ada batu gede di tengah-tengahnya. Tapi mobil ini dibekali dengan
namanya Super Select 4-wheel drive. Jadi kalian bisa atur-atur penggerak rodanya mau 2H, 4H, 4L, ada juga 4L yang dengan mode-mode tertentu. Jadi bisa kalian atur di situ dengan mudah dan bisa sambil jalan juga. Tapi untuk pindah dari 4H ke 4L-nya harus berhenti. Selain itu teman-teman, ada juga mode off-road mode namanya. Mode off-road mode, jadi agak sama ya. Off-road mode itu kita bisa ganti dengan menekan tombol aja. Ada di bawah persnelingnya. Nanti kan bisa atur, kalian mau pilih mode gravel, pilih snow atau mud, ada rock, dan juga ada yang sand. Kalian bisa atur, sesuaikan dengan posisi tadi Super Select 4-wheel drive-nya, supaya kalau lewatin medan tertentu, jadi mobil ini nggak nyangkut. Tadi kita ngelewatin di lumpur, nanjak segala macam, mobil ini rasanya capable banget. Tapi sayang, kalau dibandingkan dengan rivalnya, teman-teman, yaitu Toyota Hilux yang komparasinya langsung, mobil ini nggak dibekali dengan dedicated untuk lock diferensialnya. Jadi kalau Hilux itu dia punya rear diff lock, kalau ini nggak ada. Jadi terkomputerisasi semua. Jadi kadang-kadang mungkin untuk ngeliatin obstacle tertentu, mungkin rasanya mobil ini harus agak lama mikir dulu baru akhirnya bisa keluar. Tapi sejauh ini sistem pengetesan kami untuk off-road ringan rasanya ini nggak ada masalah. Lalu kalau untuk nanjak-nanjak atau turun-turun, mobilnya juga nggak ragu teman-teman. Karena dia punya hill descent control dan hill start assist yang memudahkan sekali ketika kita turun gitu ya, ragu-ragu. Karena ada hill descent control, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin rem. Karena dia akan otomatis ngejaga mobil ini supaya nggak menggelosor. Tapi kalau kita ngomongin soal nanjak atau turun, pasti kita harus ngomongin yang namanya approach angle sama departure angle. Mobil ini approach angle-nya lumayan baik teman-teman. Di depan kelihatan ya, overhangnya nggak terlalu panjang. Jadi kalau kita lewatin obstacle yang nanjak, mobil ini rasanya nggak ragu, nggak takut mentok. Tapi belakangnya, departure angle mobil ini lumayan nggak fleksibel teman-teman. Kelihatan ya, panjang banget sisa bak ke belakangnya. Karena itu konsekuensi dari wheelbase-nya yang nggak terlalu panjang. Wheelbase-nya ini termasuk yang paling singset di kelasnya, ngebuat handlingnya baik sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kita pakai off-road, memang agak rawan mentok di belakang sini nih. Ini kelihatan ya, banyak lumpur-lumpur. Jadi kalau kalian mungkin ke daerah yang terlalu curam, harus perhatikan bagian belakang sini. Well, memang Mitsubishi Triton ini jadi paket komplit teman-teman. Apalagi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya. By the way, mobil ini rivalnya ada Toyota Hilux yang tadi kami bilang, ada juga Isuzu D-Max, pernah kami tes, Nissan Navara, dan ada Ford Ranger. Di kelasnya dengan harganya yang oke, mobil ini hadir dengan fitur yang banyak banget. Gak hanya untuk on-roadnya, tapi juga untuk off-roadnya pun cukup capable. Untuk harganya, Mitsubishi Triton Ultimate ini dibanderol nggak sampai 500 juta. Tepatnya 496,8 juta. Tapi kalau kalian pengen yang manual transmission dan mau ambil tipe yang lebih rendah, ada Tritonable Cabin ini dijual mulai dari 407 jutaan. Dibandingkan dengan rivalnya, jelas ini menarik banget. Kalau kalian lihat, harga Toyota Hilux itu di tipe V udah 510 jutaan. Kalau di Max Rodeo yang MT ada di 463 jutaan. Sementara Ford Ranger harganya jelas mahal, yaitu di 491 jutaan sampai 1 miliar. Sementara Navara udah nggak ada di price listnya. Jadi dengan harga segitu nggak nyampe 500 jutaan, dapat mobil yang paket komplit gini, menurut gue sih ini menarik. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini, nanti kita diskusi. Dan kalau kalian pengen nonton film dari kami, bisa main ke kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Kalau gitu sekian aja teman-teman, gue habis pamit, stay safe dan bye-bye.